Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. 10 hari penuh telah berlalu, sejak Chu Feng memasuki Spirit Power Forging Furnace. Saat ini, api keemasan di dalam tungku itu masih mengamuk, desain mereka bahkan menjadi lebih ganas daripada sebelumnya. Boom! Tiba-tiba saja, ada riak di dalam api saat seseorang secara bertahap mulai muncul. Dia berjalan perlahan menuju pintu keluar tungku, dan orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Pada saat itu kulitnya sudah pucat, dan pembuluh darahnya membengkak di seluruh tubuhnya. Darahnya mengalir memenuhi matanya yang melebar. Itu dapat dilihat bahwa, meskipun dia bertahan 10 hari di Spirit Power Forging Furnace, tapi 10 hari itu tidak berlalu dengan baik baginya. Pada saat itu, setiap langkah yang dilakukan Chu Feng mirip dengan mengangkat batu yang berat. Mereka membutuhkan perjalanan besar kekuatan, tetapi api emas masih tetap tak kenal ampun. Karena mereka benar-benar meningkatkan kekuatannya untuk terus membakar Chu Feng, dan tidak mau membiarkannya pergi. Dalam situasi seperti itu, mata Chu Feng tiba-tiba berkilauan ketika kekuatan formasi spiritual yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti beberapa naga emas, mereka berputar ke atas, dan itu adalah kekuatan formasi spiritual emas. Saat mereka menghadapi pembalasan kekuatan seperti itu, api keemasan itu seperti serigala lapar yang bertemu harimau. Dalam sekejap serangan mereka menghilang, dan semua api itu mundur. Segera, nyala api di dalam Spirit Power Forging Furnace menjadi sangat tipis, dan Chu Feng juga berhasil melangkah keluar dari dalam. Hahaha, berhasil. Mendapatkan kekuatan formasi spiritual emas di tingkat ke-9 dari ranah surga. Panen di sini pada saat ini benar-benar tidak kecil sama sekali. Ucap si ratu. Tepat pada saat itu, si ratu yang telah terdiam selama beberapa saat, dia pun tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Mengambil kekuatan tak terbatas yang dia kirimkan, senyum juga muncul di wajah Chu Feng. Dalam 10 hari terakhir, dia telah mengalami siksaan yang menyiksa. Tapi untungnya dia tidak mengalami siksaan seperti itu tanpa hasil, karena dia masih menerima hadiah yang sesuai. Senior, terima kasih atas pemberian dermawanmu, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak bisa menahan untuk berbalik, dan dia menyatakan rasa terima kasihnya kepada Spirit Power Forging Furnace. Dia tidak memberi hormat pada tungku, tetapi untuk penguasa menara hantu Asura. Saat ini, teknik formasi spiritual Chu Feng sudah sangat terampil. Dan sekarang dengan penguatan kekuatan spiritualnya, dan mendapatkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan formasi spiritual emas, itulah yang membuat teknik formasi spiritualnya naik ke tingkat lain. Jika itu hanya pertempuran antara teknik formasi spiritual, kemungkinannya tidak ada seorang pun di wilayah Laut Timur yang bisa mengalahkan Chu Feng. Orang harus mengakui bahwa, keuntungan yang diperoleh Chu Feng di sini cukup berlimpah. Dan tentu saja, alasan Chu Feng memiliki perbaikan yang sangat besar adalah, itu dikarenakan penguasa menara Asura Ghost ini. Itu adalah penguasa menara hantu Asura, yang meninggalkan tungku penempaan kekuatan spiritual ini di belakang, dan pada gilirannya membantu Chu Feng mendapatkan kekuatan yang bahkan orang lain tidak berani mempercayainya. Menjadi spiritualis dunia jubah emas, di tingkat ke-9 dari ranah surga. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, dan bahkan bisa dikatakan tidak biasa. Namun bagi Chu Feng dengan tubuh khususnya, serta semangat yang kuat, dan ketekunan yang gigih, dia benar-benar telah melakukannya. Namun itu karena bantuan dari Master Menara Hantu Asura, bahwa Chu Feng bisa mencapai apa yang dia lakukan. Meskipun Chu Feng memang melewati tes dan berjuang untuk kekuatan ini sendiri, tapi seperti yang mereka katakan, kenali bantuan yang diberikan, dan membayarnya dengan tepat. Maka dari itu, Chu Feng adalah orang yang tahu akan prinsip itu. Saat ini penguasa menara hantu Asura tidak ada di sini, jadi Chu Feng hanya bisa memberikan salam dan terima kasihnya tanpa menghadapi apapun. Jadi itu memang hanya bisa digunakan sekali ya, gumam Chu Feng.
Setelah ucapan terima kasihnya, lalu Chu Feng mengangkat kepalanya. Dia segera menemukan bahwa api di dalam tungku penempaan kekuatan spiritual itu sudah benar-benar padam. Bahkan tubuh tungku yang berwarna hitam itu menjadi ilusi. Seperti yang dinyatakan oleh tanda, maka tungku penempaan kekuatan spiritual itu pun menghilang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat itu, tanah di bawah kaki Chu Feng bergoyang ke kiri dan ke kanan. Segera setelah itu, seluruh istananya juga mulai bergoyang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari istana, dan retakan itu menjadi semakin besar. Batuan mulai pecah dengan berbagai ukuran yang jatuh tanpa henti dari retakan di atas, dan istana itu benar-benar akan runtuh. Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya ketika melihat itu. Dia dengan cepat mulai terbang dengan tubuhnya yang lelah, dan ia segera bergegas keluar dari istana. Namun setelah terbang keluar, kegelisahan di mata Chu Feng menjadi lebih kuat. Karena hanya setelah keluar dia baru menyadari bahwa, keretakan tidak terbatas pada istana saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Gunung, sungai, anak sungai, langit, bumi, dan bahkan ruang itu sendiri juga mulai runtuh. Ini buruk. Tuan formasi ini membuat sistem penghancuran diri. Setelah orang yang ditakdirkan menerima apa yang ditinggalkannya, menara hantu Asura ini akan dihancurkan. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Karena kalau tidak, kamu juga akan menghilang dengan semua yang ada di sini. Desak si ratu. Bahkan si ratu mulai panik ketika dia melihat itu. Secara alami, Chu Feng tidak berani ragu saat dia dengan cepat menggunakan teknik Dashing Azure Dragonnya. Dia menjadi aliran cahaya biru, dan dengan cepat terbang keluar dari jalan yang dimasukinya. Di perjalanan kembali, Chu Feng tidak bisa membantu menyapu pandangannya ke lautan tulang yang luas. Dan ketika dia memikirkan faktanya, bahwa mantan ahli super akan sepenuhnya menghilang bersama menara hantu Asura ini, tanpa sadar ada emosi yang tak terkatakan dalam hati Chu Feng. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu, karena hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Untungnya Chu Feng berhasil melarikan diri sebelum menara hantu Asura itu runtuh. Ledakan. Bang! Tak lama setelah Chu Feng melangkah keluar dari menara hantu Asura, ledakan besar langsung bergema, dan menara pun hancur total. Pertama-tama menara itu menjadi puing yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menjadi partikel debu yang sangat kecil sebelum menghilang seluruhnya. Menara hantu Asura di Provinsi Spirit 9 Provinsi, yang bahkan telah berdiri lebih dari 10.000 tahun, kini menara itu lenyap begitu saja. Tuan Chu Feng, apa yang terjadi di sini? Kenapa menara hantu Asura menghilang? Tanya seseorang. Setelah mendengar suara memekakkan telinga, para ahli dari World Spirit Guild bergegas mendekat. Namun ketika mereka tiba, mereka kebetulan melihat pemandangan kehancuran menara hantu Asura. Mereka semua mengerutkan alis mereka dengan erat, itu ketika kulit mereka menjadi sangat terdistorsi. Mereka semua benar-benar takut dengan pemandangan itu. Karena bagi mereka, menara hantu Asura adalah harta yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini, justru karena menara hantu Asura inilah mereka berselisih dengan klan Jie. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa, Asura Ghost Tower adalah hal yang paling berharga bagi World Spirit Guild mereka. Namun saat ini, menara itu benar-benar dihancurkan. Mereka pun benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itu tidak terkait dengan kalian. Karena sang pencipta menara merasa tidak diperlukan lagi keberadaannya, jawab Chu Feng. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu menambahkan, kalian tidak perlu jaga tempat ini lagi, cepat ikuti aku. Tanpa Asura Ghost Tower, kamu tidak perlu tinggal di sini, tambahnya. Ini, seru orang-orang. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, orang-orang itu menundukkan kepala dalam diam. Mereka berada dalam situasi yang sangat saling bertentangan. Kalian jangan khawatir, aku akan menjelaskan kepada senior Gu Tianchen apa yang terjadi di sini. Aku akan menjamin, kalau mereka tidak akan menyulitkan kamu, ucap Chu Feng yang bisa melihat alasan konflik internal mereka.
Kalau begitu terima kasih Tuan Chu Feng, balas para ahli persekutuan spiritualis dunia dengan sangat gembira, itu ketika mereka mendengar janjinya tersebut. Mereka buru-buru menggenggam tangan mereka ke Pasa Chu Feng, lalu membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan alasan mereka tetap tinggal adalah, itu hanya untuk menara hantu Asura. Namun sekarang sejak menara itu hilang, tentu saja tidak perlu bagi mereka untuk tetap tinggal. Namun karena perintah, mereka tidak berani pergi meskipun mengetahui benua 9 provinsi itu berbahaya. Tapi karena Chu Feng telah berbicara sekarang, maka mereka bisa lolos dari malapetaka yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, mereka tahu Chu Feng sekarang adalah orang yang kuat dan berpengaruh. Di 9 provinsi saat ini, siapa yang berani tidak memberi wajah terhadap Chu Feng? Bahkan leluhur lama mereka dari World Spirit Guild seperti Gu Tianchen saja, dia hanyalah orang yang tidak penting jika dibandingkan dengan Chu Feng. Setelah penghancuran menara hantu Asura, tidak ada yang tersisa dalam provinsi spirit yang membutuhkan kekhawatiran Chu Feng. Jadi dia memimpin sekelompok ahli, dan pergi dari sana. Namun dia tidak segera meninggalkan benua 9 provinsi, tapi dia pertama kali kembali ke provinsi Azure. Alasan dia kembali secara alami, itu karena makam kekaisaran. Pada awalnya, Chu Feng bersiap untuk masuk dan mengunjungi Qiu Chanfeng. Pertama dia ingin melaporkan situasi di wilayah Laut Timur, dan juga berharap dia bisa memberinya semacam nasihat. Namun setelah masuk, Chu Feng menemukan bahwa makam kekaisaran benar-benar terlalu mendalam. Setelah beberapa saat, jebakan yang telah ditembus oleh Huang Fu Haoiwei sudah diperbaiki secara otomatis. Maka secara alami, Chu Feng tidak berani menantang formasi spiritual yang mengerikan itu. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Chu Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Namun sebelum pergi, dia tidak lupa untuk meletakkan formasi penyembunyian lain di depan pintu masuk makam kekaisaran, karena dia khawatir ada ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang datang dan menemukan tempat ini. Sebenarnya makam kekaisaran yang ditemukan ini tidak terlalu penting. Tetapi jika Qiu Chanfeng ditemukan, itu tidak akan baik sama sekali. Meskipun Qiu Chanfeng yang disebut sebagai gurunya ini tidak memberi Chu Feng terlalu banyak bantuan, tapi dia masihlah gurunya. Chu Feng berharap tidak ada yang akan terjadi padanya. Setelah beberapa peristiwa lagi, Chu Feng akhirnya membawa para ahli dari World Spirit Guild, dan menuju ke kediaman baru orang-orang dari 9 provinsi. Itu adalah tanah yang dinamai Benua Desolate. Wah, udah kayak Lindong aja namanya, hehehe. Benua Desolate tidak benar-benar sunyi. Marena di benua itu masih ada beberapa orang yang tinggal di sana, tetapi sangat sedikit pakar kultivasi yang ada di sana. Bahkan ada lebih sedikit sekte dan hal-hal seperti itu, jadi itulah sebabnya dinamai oleh benua lain sebagai salah satu benua yang paling mengalami kemunduran. Itulah juga mengapa, benua itu tidak menarik perhatian orang lain. Tempat itu bahkan diabaikan oleh beberapa orang, jadi Chu Feng memilih untuk memindahkan semua orang ke tempat ini. Dengan demikian, dengan bantuan dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, orang-orang dari benua 9 provinsi kini telah menempatkan diri mereka di benua Desolate. Mereka tidak melakukan konstruksi berskala besar, contohnya seperti membangun kota di tempat-tempat di mana terdapat banyak orang. Dan justru sebaliknya, mereka memilih untuk hidup secara tersembunyi jauh di dalam pegunungan dan hutan, di mana itu adalah tempatnya binatang-binatang berbahaya. Itu adalah tempat-tempat yang tidak berani dimasuki orang lain. Meskipun banyak yang merasa tidak nyaman karena meninggalkan tanah air mereka, setelah Chu Feng kembali, kerumunan menyapu emosi mereka yang putus asa, dan mereka semua menjadi bersemangat. Karena bagi mereka Chu Feng tidak hanya ahli puncak, namun ia juga orang yang menyelamatkan mereka semua. Atau bisa dibilang, Chu Feng saat ini adalah pahlawan besar di hati mereka. Dan karena Chu Feng sedang terburu-buru untuk merelokasi kerabat dan teman-temannya, dia bahkan tidak makan yang enak-enak dengan orang banyak. Jadi pada hari dia kembali, perjamuan diadakan hanya untuknya. Dia makan dan bersulang dengan banyak teman dan tetua dari sekolah Azure Dragon, World Spirit Guild, dan juga dinasti Jiang.
Saudara Chu Feng, apakah kamu masih akan kembali ke wilayah Laut Timur? Aku menyarankan sebaiknya kamu jangan pergi. Karena saat ini, di sana terlalu berbahaya, ucap Jiang Wuxiang. Benar Junior Chu Feng, dalam perspektif aku, bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami, dan bersembunyi di sini sebentar? Ketika kita semua bersaudara menjadi Martial Lord, kita bisa langsung berjalan ke jalan surgawi dan melihat tanah suci martialisme itu, tambah Zhang Tianyi. Benar saudara Chu Feng, Brother Wuxiang dan Senior Zhang benar. Karena kamu sudah menyelamatkan Sister Ziling, mengapa tidak membawa keluarganya ke sini dan berkultivasi dengan damai bersama kami? Tambah Surou. Selama jamuan makan ini, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Surou dan Sumei, yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Chu Feng, mereka semua mendesaknya untuk tidak kembali ke wilayah Laut Timur. Dan ketika orang lain mendengar tentang itu, hampir semua orang menatap Chu Feng. Bahkan ada sedikit ekspresi memohon dan mendesak di mata mereka, dan mereka semua berharap kalau Chu Feng akan tinggal bersama mereka. Setelah merelokasi mereka juga telah belajar tentang wilayah Laut Timur dari anggota sekte Demon Knight Crippling. Mereka sudah tahu bahwa, Kepulauan Eksekusi Immortal memasang poster dicari di mana-mana untuk Chu Feng. Ziling memang telah diselamatkan, dan beban berat di hatiku akhirnya menghilang. Namun Crippling Knight Demon Sect telah memperlakukan aku dengan baik. Aku tidak bisa begitu saja menyembunyikan diri, ketika Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi bersiap untuk memulai perang besar-besaran, balas Chu Feng. Namun Chu Feng dengan tegas menggelengkan kepalanya ke arah tatapan kerumunan, lalu dengan tegas berkata, "Aku harus kembali," tambahnya. Tapi kan, pada saat itu, Surou dan Sumei ingin mengatakan sesuatu. "Little Rou, Little Mei, biarkan saja. Pria memang seperti ini. Jangan bersikap lunak dan menasihatinya untuk tidak loyal." Tetapi pada saat itu, pendiri Azure Dragon segera berbicara. Selain itu ketika dia berbicara, dia juga berdiri sambil mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Chu Feng, silahkan. Seorang pria yang baik seharusnya tidak takut akan resiko apapun, dan dia harus berjuang bahkan dalam situasi yang paling sulit. Kami akan menunggu kamu kembali. Aku yakin ketika kamu melakukannya, kamu akan menjadi lebih kuat. Bahkan Kepulauan Eksekusi Abadi itu pasti tidak akan bisa mengalahkanmu," ucap pendiri Azure Dragon. "Chu Feng, kami mendukungmu. Pergilah, dan lakukan apa yang kamu mau. Tidak peduli kapan, kami akan mendukungmu sampai akhir," ucap orang-orang. Setelah pendiri Azure Dragon berbicara, leluhur tua dinasti Jiang, Zhuge Liuyun, dan yang lainnya juga mengangkat gelas anggur mereka. Para senior semuanya bersulang ke arah Chu Feng. "Senior, terima kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian," balas Chu Feng. Ketika dia melihat itu, Chu Feng merasa sangat tersentuh. Dia dengan cepat bangkit berdiri, dan memandang kerumunan. Karena banyak senior dari benua 9 provinsi berbicara, dan juga tidak ada yang mendesak Chu Feng untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka hanya memilih untuk mendukung Chu Feng. Namun setelah Chu Feng bersikeras untuk pergi, Surou, Sumei, Jiang Wuxiang, dan juga Zhang Tianyi, mereka ingin bergabung dengan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, terlepas dari apapun yang harus mereka lakukan. Mereka ingin bertarung bahu-membahu dengan Chu Feng, itu ketika mereka kembali ke wilayah Laut Timur. Namun secara alami, Chu Feng tidak ingin mereka melakukan itu. Tetapi dia tidak bisa menghentikan mereka berempat dengan cara yang sama, itu ketika mereka tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa memilih untuk berkompromi. Akhirnya dia membawa mereka berempat dan pasukan Sekte Demon Knight Crippling, dan mereka semua kembali ke wilayah Laut Timur. Sebelum tiba, tentara Crippling Knight Demon Sect dengan 10 kapal perang mereka, akhirnya berpisah dengan Chu Feng dan yang lainnya. Dari apa yang mereka katakan, perang antara Sekte Demon Knight yang melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Immortal telah dimulai, jadi mereka harus dengan cepat memasuki medan perang. Adapun dengan Chu Feng, dia adalah orang yang sangat penting yang membutuhkan perlindungan dari Crippling Knight Demon Sect.
Namun karena perang sudah pecah, semua ahli yang telah menunjukkan diri mereka tengah berjuang, sehingga tidak ada orang yang bisa melindunginya lagi. Jadi pada saat itu, ketika Chu Feng memimpin pasukan kembali ke benua 9 provinsi, Raja Bumi mengatakan kepadanya bahwa, tidak perlu peduli dengan para tentara setelah menangani masalah ini di benua 9 provinsi. Dan itu akan lebih baik bagi mereka untuk kembali sendiri. Selain itu, sebelum Chu Feng menerima perintah, dia tidak bisa dengan terburu-buru menghadapi orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Sandi juga tidak bisa pergi menemukan mereka sendirian. Jadi Raja Bumi menyarankannya untuk pergi ke puncak berkabut. Dengan perlindungan Lady Piao Miao, Raja Bumi dan para pakar sekte malam iblis yang melumpuhkan lainnya bisa merasa lebih nyaman. Pada kenyataannya, bahkan jika Raja Bumi tidak mengatakan hal-hal itu, tempat yang memang paling ingin dituju Chu Feng adalah puncak berkabut. Pertama-tama itu karena Ziling ada di sana, sehingga dia ingin tahu bagaimana perkembangan obat untuk pil mencengkeram surga Ziling. Dan yang kedua, meskipun dia berjanji pada Jiang Wuxiang dan yang lainnya bahwa, mereka bisa memasuki sekte iblis malam melumpuhkan dan bertarung bahu-membahu dengannya, tapi Chu Feng tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Karena itulah, karena dia tidak bisa menjamin keselamatan mereka, itu adalah pilihan terbaik untuk membawa mereka ke puncak berkabut. Namun tepat ketika Chu Feng tiba di pintu masuk, dia disambut segera oleh penjaga puncak misti, dan mereka membawanya ke Lady Piao Miao. Melihat dia mencarinya dengan urgensi seperti itu, Chu Feng pun mulai merasa gelisah. Dia merasa kalau sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.